Shalom salam saudaraku, dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali, menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Sehingga kesempatan ini ya Tuhan kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Ajar kami untuk memahami segala kehendak dan rencana Tuhan yang agung bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Puji nama Tuhan. Saudaraku, keadaan kaya atau miskin bisa menjadi masalah yang besar di dalam dunia ini. Itu sebabnya yang kita jumpai adalah banyak orang yang mengejar harta sedemikian rupa supaya hidup mereka berkelimpahan dengan harta. Saudaraku, uang tidaklah jahat, tapi cinta terhadap uanglah yang jahat. Karena cinta uang banyak orang menjadi gelap mata dan menyimpang dari segala kebenaran. Mereka rela melakukan apa saja demi uang, bahkan berani menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang. Tidak peduli apakah itu akan mengorbankan orang lain atau melanggar hukum, saudaraku. Saudara, memang harus diakui bahwa uang itu penting dalam kehidupan kita. Tapi uang bukanlah segala-galanya karena banyak hal di dalam kehidupan ini yang tidak dapat diukur atau dibeli dan digantikan oleh uang. Saudaraku, apakah uang bisa membeli sukacita? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan, ketenangan, apalagi keselamatan jiwa? Tentu tidak. Salomo yang meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan dikatakan bahwa Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Mengakui bahwa berlimpahnya materi ternyata tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Ketidakpuasan ini bersumber dari cinta uang dan hati yang terfokus pada kekayaan semata. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena cinta uang dan hati yang melekat pada kekayaan, seseorang tidak pernah merasa cukup. Sebaliknya, selalu merasa kurang dan selalu kurang. Saudaraku, sebanyak apapun uang dan kekayaan yang dimiliki tidak serta-merta membuat orang merasa puas dan cukup. Rasa puas dan rasa cukup berbicara soal hati. Bila hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, maka di segala keadaan kita pasti bisa berkata cukup. Cukup tidak berarti kita berhenti bekerja dan berusaha, malah berpuas diri. Kita bisa berkata cukup bila kita melihat dan menikmati apa yang telah kita terima dan kita dapatkan. Saudara, bukan pada apa yang belum kita peroleh. Saudaraku, Rasul Paulus menasihati kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Amin. Baik saudaraku, kita akan berdoa. Bapa dalam surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami selalu untuk mencukupkan diri kami dengan berkat yang dari Tuhan, sehingga kami mampu untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan beri. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami, bahwa kami menjadi pribadi yang tidak serakah dan tamak, tetapi menjadi pribadi yang selalu mensyukuri dan menghargai setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, bawa mereka ya Tuhan, untuk hidup dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka dipenuhi dengan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit. Mari Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup di dalam kegelapan, mari Tuhan bawa mereka untuk melihat dan merasakan terang Tuhan yang ajaib dan mulia. Kami berdoa bagi saudara kami di tempat pengungsian. Mari Tuhan, tolong mereka, hibur mereka, berkati mereka. Ajar mereka untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini segala doa kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa semakin hari kita senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat. Jangan kita berputus asa. Mari kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.